Salam NKRI. Jumpa kembali di acara Komunikabar, bincang ringan seputar berita hangat ala Antara Digital Media. Dan pada hari ini saya ditemani kawan saya, Pak Teguh, kabar Mas, dan tamu istimewa yang telah hadir di studio kami, Bapak Anas Yusuf, Wakil Bupati Bualemo, Provinsi Gorontalo. Selamat datang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kawan Komunikabar, kita akan berbincang tentang Bualemo, apa yang tengah menjadi perhatian dari pemerintah daerah, dan apa yang akan dilakukan oleh Pemda terkait COVID, wisata, dan investasi. Tapi sebelum kita mulai, mungkin supaya lebih akrab, kita lepas masker, Pak? Oh, boleh. Boleh ya? Ya. Ini sudah digital distancing ya, kawan Komunikabar. Dan kita sudah melakukan desinfektan. Silakan, Pak. Oke. Biar lebih akrab. Baik, pertanyaan pertama mungkin dari saya dulu sebelum saya lempar ke Mas Teguh. Bagaimana, Pak, kabar Bualemo hari-hari ini, Pak, selama pandemi COVID? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah ya, di tengah suasana Covid saya kebetulan ada tugas ke Jakarta dan sekaligus menyambangi ya, media Antara yang memang selama ini sudah sangat terkenal. Terima kasih, Pak. Di mana-mana. Kemarin saja saya ke beberapa kementerian melihat produk daripada Antara ini. Oleh sebab itu saya bersyukur, alhamdulillah bisa mengunjungi Antara Digital dan bisa berbagi tentang daerah saya, Kabupaten Bualemo. Baik para pemirsa yang saya hormati dan khususnya teman-teman di Antara yang saya banggakan, kondisi Bualemo hari ini, alhamdulillah kita sudah kurang lebih 2 minggu sudah masuk zona hijau ya untuk sudah COVID. zona hijau, Pak ya? Zona hijau. Luar biasa. Oke. Ini alhamdulillah berkat kerjasama dukungan seluruh stakeholder, mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat, ASN, TNI, termasuk dari pimpinan daerah ya, dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Haji Darus Meridu, yang memang sangat konsen, serius beliau bagaimana upaya-upaya pemutusan penyebaran COVID ini kita lakukan. Di samping itu, pengaruh COVID juga berdampak terhadap penurunan ekonomi ya di semua sektor, dan upaya-upaya yang kita lakukan saya kira sejalan dengan pemerintah pusat ya. Banyak program-program mulai daripada di bidang kesehatan itu sendiri, di bidang ekonomi sendiri, bantuan-bantuan sosial, termasuk yang sekarang ini lagi kita galakkan adalah bantuan ekonomi bagi pengusaha kecil menengah. Oh, baik. Itu alhamdulillah kemarin kebetulan saya mimpin rapat di Bualemo sendiri mendapatkan kurang lebih 7.000 ya pengusaha kecil yang mendapatkan modal 2,4 juta per banyak ya, orang. Ya. Oke. Untuk program pertama ini kita berikan kepada 7.500-an orang. Nah, dia tidak per bulan, tetapi untuk tahun ini diberikan. Nanti secara bertahap, bulan berikut ada lagi. Jadi khusus untuk bulan Oktober ini kita sudah turunkan. Itu adalah program pemerintah pusat. Sementara di Bualemo sendiri banyak program-program dalam bidang pemulihan ekonomi yang telah kita lakukan. Sementara kita lakukan hari ini. Dan memang paling banyak juga dari pemerintah pusat. Antara lain, ini bulan-bulan terakhir ini kita juga alhamdulillah mendapatkan dana insentif daerah. Ya, memang fokus ke sana, fokus kepada pemulihan ekonomi. Baik.
Baik. Jadi di samping bantuan-bantuan sosial ya, social safety net, ini juga dari pemerintah pusat ada, dari Kementerian Sosial, terus dari pemerintah provinsi ada, kabupaten juga menganggarkan, termasuk dari dana desa. Jadi memang kita ya katakanlah mulai April ya sampai akhir pertengahan lah Oktober ini, konsentrasi kita memang bagaimana kita memulihkan kondisi ekonomi yang sempat terpengaruh, dan khusus untuk pengaruh COVID terhadap di kesehatan, memang kita sempat mendapatkan banyak waktu itu klaster-klaster termasuk ASN, tetapi alhamdulillah berkat komitmen dan kerjasama kita, ini kita bisa tangani secara tahap demi tahap. Jadi boleh dikatakan bahwa Bualemo hari ini sudah dalam kondisi terkendali COVID-nya, dan ekonominya sudah mulai bangkit. Sudah mulai bangkit, Pak ya. Termasuk pariwisata, di sana ada banyak objek wisata yang baik wisata yang memang konsumsi turis mancanegara, yaitu Pulau Cinta. Pulau Cinta. Nah, itu sudah kira-kira mulai bulan lalu sudah dibuka. Ya. Ada juga konsumsi untuk domestik, itu ada Bolihutuo, ada juga yang barusan kita rilis sebelum COVID ini, Pantai Ratu. Itu luar biasa pantainya, Pak. View-nya luar biasa, tidak kalah dengan Pulau Cinta. Dan setiap hari sebelum COVID itu luar biasa, ribuan orang, Pak, yang berkunjung. Pantai Ratu ya. Pantai Ratu namanya. Ya, betul. Pantai Ratu. Ini kebetulan yang lahir pada saat kepemimpinan kami dengan Pak Bupati. Baik. Di samping juga objek wisata lainnya kayak air terjun, lalu juga objek-objek yang dibuat oleh dana desa. Itu banyak, Pak. Oh, ada banyak, ya, Pak ya? Banyak. Oke. Ada yang namanya Bulalof. Bulalof itu sebuah kawasan empang. Ya. Lalu dibuatkan tempat-tempat pemancingan. Dan sekarang bukan hanya dikelola oleh dana desa, dari Dinas Perikanan sudah juga membuat program di situ pengembangan budidaya ikan air tawar. Di situ juga ada fasilitas flying fox bagi para pemuda yang pingin menguji adrenalinnya ya. Oh, baik. Itu bentangannya kurang lebih ya ada mungkin sekitar 50 meter. Ya, dari ketinggian sampai luar biasa. Begitu juga ada beberapa objek wisata di pinggir pantai yang dibuat oleh dana desa. Ada objek wisata berbasis mangrove, juga di Tambe namanya ya. Itu luar biasa, warna-warni, bahkan ada yang namanya Perahu Cinta. Juga di dermaga pelabuhan kami buat salah satu tempat wisata untuk nanti kita persiapkan sekaligus untuk kuliner. Karena dia dekat pelabuhan, dan ini pas view-nya ke laut lepas, ke pemandangannya Teluk Temi ini. Ya, ini upaya-upaya yang kita lakukan ya Pak Teguh, Pak Andi. Jadi alhamdulillah kita sampaikan bahwa Bualemo hari ini masih dalam kondisi sudah kondusif. Hanya satu yang mungkin baru mau kita lakukan, yaitu pendidikan tatap muka langsung. Memang sekarang masih metode belum, Pak. Ya masih daring. Tapi kita karena sudah masuk zona hijau, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Kepala Dinas Dikpora ya. Insya Allah minggu depan setelah libur panjang nanti ini, kita akan membuka sekolah tatap muka langsung khusus untuk SD dan SMP, karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Saya kira ini mungkin sekilas ya kondisi Bualemo. Siap. Ya, hari ini sudah dalam kondisi yang kondusif, masyarakatnya sudah mulai bangkit. Bahkan kemarin kita merilis wifi gratis. Ya, ini dalam rangka apa? Karena kan kita tahu di anak-anak siswa itu baik SD, SMP maupun SMA, bahkan mahasiswa kan tidak semua punya kemampuan membeli paket internet. Nah, pemerintah daerah menyiapkan ya lokasi-lokasi yang gratis, mereka bisa memanfaatkan. Di samping itu, di samping wifi gratis, tentu ya di sekitar situ kan akan tumbuh ekonomi kecil, dan itu menjadi pusat-pusat ekonomi dalam skala kecil. Tapi paling tidak upaya yang kita lakukan itu dalam rangka untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pada saat selesai kita mendapatkan pandemi COVID-19. Baik. Itu sekilas. Baik. Mas, ya. Cukup gembirakan ya kabarnya ya, karena sempat kami dengar Bualemo itu
salah satu penyumbang kasus Ya, sempat. betul, betul. Ya Pak ya. Iya, Sekarang benar. sudah zona hijau. Zona hijau. Ya. Alhamdulillah berarti Pak ya. Ini suatu perbaikan. Mudah-mudahan ini trennya akan semakin membaik. Insya Allah. Tapi dengan sekolah Pak tadi sudah akan mau tatap muka, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian ya Pak Oh ya. ya, kita sudah sebenarnya kita waktu bulan lalu kita sudah siap Pak. Kita sudah undang seluruh Forkopimda bersama stakeholder. Kita sudah siap tatap muka langsung gitu. Tapi tiba-tiba ada 2 kasus. Karena ketentuan dari Inpres ya nomor 6 itu dari Presiden itu menyampaikan bahwa silahkan buka sekolah dengan tatap muka langsung dengan syarat satu, harus zona hijau. Oke. Nah begitu kita sudah membuka, artinya membuka itu sudah siap dengan protokol kesehatan, ya seluruh fasilitas pendukung, tempat cuci tangan, bahkan sekolahnya pun kita atur jarak maupun shift Pak. Baik, Pak. Jadi belum langsung full seperti ya? anu. Jadi misalnya hari ini sekolah, besok libur. Jadi paling tidak siswa itu jangan sampai merasa jenuh di rumah. Iya. Lalu ada juga siswa yang merasa terlalu sulit lah dengan belajar daring ini, termasuk orang tua. Itu kita sudah mau berangkat, mau lakukan, tapi tiba-tiba kita kena lagi. Nah ini kemarin sudah hijau dan rencana kami insya Allah minggu depan kita sudah akan lakukan. Baik, mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Silakan Mas Teguh. Oke, mungkin sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten. Oh iya, terima kasih. Selamat ulang tahun 21 ya. Iya. Pak, kalau saya dengar tadi begitu banyak potensi yang dimiliki oleh Bolemo ya, terutama dari sisi wisata. Nah, mungkin nanti Bapak, apa sih harapan Bapak terhadap pemerintah ataupun dari pihak investor dari luar untuk bagaimana menyiapkan supaya potensi yang ada itu semakin besar dan untuk menggerakkan ekonomi, tidak hanya ekonomi masyarakat, tapi benar-benar ekonomi nasional Pak. Bagaimana Pak kira-kira apa yang disiapkan? Terima kasih Mas Teguh. Jadi kami memang di dalam program ada yang namanya program 14 program damai sejahtera. Itu salah satu adalah kemudahan berinvestasi maksudnya. Di situ memang belum kita atur, ada regulasi yang mengatur, tetapi juknisnya kita sudah atur dalam peraturan kepala daerah. Kita di sini memang seluruh proses-proses itu kita sangat dipermudah. Ya, siapapun yang datang dan apa kebutuhannya, jika perlu kita nyiapkan. Dan ini memang sudah menjadi komitmen baik pemerintah maupun SKPD terkait. Kami ingin sampaikan bahwa potensi di Bolemo itu, Mas Teguh, bukan hanya sektor pariwisata saja, tetapi juga sektor pertanian. Ya. Khusus untuk pariwisata sendiri, seperti yang saya ungkapkan tadi, memang baru satu destinasi yang dikelola oleh pihak ketiga, oleh pihak swasta. Itu adalah pengelola wisata di Pulau Bali, dan beliaulah yang mengelola Pulau Cinta. Oh, baik. Memang konsepnya seperti itu, dan orang lokal dari Jakarta, dari Jakarta. Tapi konsepnya kayak Maladewa Pak ya, kayak Maldives ya. Maldives ya. Memang betul-betul nanti kalau bapak-bapak ke sana, Pak Darmadi sempat ke Gorontalo tapi tidak lengkap rasanya kalau tidak ke Pulau Cinta itu. Berarti kami harus ikut Pak. Oh harus. Kapan waktunya silahkan, nanti insya Allah kita bantu ke sana, karena memang ini dikelola oleh pihak ketiga ya, oleh pihak ketiga, sehingga kami juga tidak terlalu masuk ke dalam, tapi paling tidak dengan pengelolaan pihak ketiga ini menandakan bahwa siapapun yang berinvestasi di Bolemo dijamin kenyamanannya, dijamin keamanannya, dan dijamin kemudahannya ya. Ini menjadi konsep dan komitmen pemerintah daerah, sehingga alhamdulillah Pulau Cinta ini sudah sejak pemerintahan sebelumnya ya, sudah jalan dan dia nyaman-nyaman saja. Bahkan ada beberapa tempat destinasi yang sudah kami siapkan untuk kita tawarkan kepada investor ya yang mau berinvestasi. Itu di beberapa
pulau-pulau di sana. Di sana ada sekitar 21 pulau di samping Pulau Cinta tadi. Di sana ada 21 pulau yang memang sebenarnya kalau dikelola secara profesional memang bisa mendatangkan keuntungan multiplier effect. Dan ini insya Allah di pemerintahan kami ini kami akan tawarkan kepada para investor dan mudah-mudahan ada yang tertarik. Baik, Pak. Khusus untuk di bidang pariwisata. Sementara kalau Serapan ininya Pak, serapan tenaga kerja di daerah sekitar dari lokasi itu? kalau top leadernya ya, pimpinannya tetap dari Investor mungkin, Pak, ya? investornya. Artinya menggerakkan ekonomi di situ apa Pak? Oh iya, kalau untuk Pulau Cinta sendiri Pak, di ini Pulau Cinta ini kan itu pertama yang merasakan manfaatnya di sana sudah muncul usaha-usaha transport laut ya. Oh, baik. Jadi desa itu membuat tambatan perahu sekaligus menjadi tempat start ke Pulau Cinta, dan ini bukan hanya satu titik Pak, ada beberapa titik. Termasuk ada yang dari Pantai Bolihutuo. Jadi Pantai Bolihutuo itu yang memang konsumsi untuk katakanlah masyarakat lokal, tetapi di situ juga kita siapkan untuk bisa ke Pulau Cinta. Nah, sekarang sementara kita rancang ke Pantai Ratu. Nah, ini alhamdulillah kemarin kita mendapatkan bantuan kapal sebenarnya kapal pengawasan itu dari Kementerian Kelautan, tetapi oleh Pak Bupati diambil kebijakan untuk menjadi kapal pesiar. Ya, ini bisa berisi sampai 30-40 orang. Dan ini bisa menghubungkan antara pulau-pulau tadi. Tapi untuk sekarang ini di samping tempat tambatan perahu untuk tempat jadi transport dari darat ke laut, juga muncul usaha-usaha ya kuliner. Kan orang datang itu tidak langsung ya biasanya masih menikmati ya masih jalan-jalan dulu. Betul. Jadi multiplier efeknya sangat-sangat terasa sekali. Bahkan ya terasa sekali kenapa pada saat kemarin terdampak memang betul-betul mereka yang wah Pak ini kapan ini bisa dibuka lagi. Itu terasa sekali waktu kemarin COVID kan semua berhenti. Baik. Penerbangan kan kita sempat PSBB Pak. Seluruh penerbangan juga kan berhenti dari beberapa daerah ke Gorontalo. Nah, itu sangat terasa sekali. Artinya di situ menandakan bahwa multiplier efek daripada adanya destinasi wisata baik yang konsumsi turis mancanegara maupun lokal itu terasa sekali, kelihatan sekali. Kalau selama ini komposisi dari turis mancanegara tuh dengan domestik kira-kira berapa persen? Masih kalau mancanegara itu baru sekitar 10% lah. Baik. 10. Dari Australia, dari Jerman, paling banyak justru dari Eropa malah. Ya, sering-sering saya lihat juga ada yang dari Thailand, tapi terbatas. Justru dari Amerika juga, dari Inggris ada. Kan kita ada datanya itu. Termasuk PAD-nya juga dari. Favoritnya apa di pantai itu? View-nya Pak. Jadi betul-betul memang jadi gini, suasana di sana itu memang agak diprotek untuk masyarakat pada umumnya, karena memang itu untuk konsumsi turis mancanegara. Jadi memang untuk untuk menikmati honeymoon barangkali. Dan di sana konteksnya terbatas hanya 15. Lalu konteksnya itu menghadap ke laut lepas. Disiapkan untuk snorkeling dan sebagainya itu. Jadi betul-betul memang untuk menikmati ketenangan begitu. Baik. Dalam suasana yang santai. Saya kira itu. Jadi pemirsa, kawan Komunikabar, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Kita masuk ke segmen berikutnya. Tetap di sini ya. Mengulas banyak tentang wisata ya. Sekarang industri apa Pak yang selain itu yang juga sebagai pendukung utama dari perekonomian Kabupaten Bolameng Pak? Baik, terima kasih Mas Teguh.
Jadi kalau industri di sana memang ada sih perusahaan besar 2 di sana. Yang pertama adalah pabrik gula Gorontalo, tapi memang pabriknya di Kabupaten Gorontalo, tetapi lahannya itu 60% ada di wilayah kita. Sehingganya tenaga kerja paling banyak juga terserap dari wilayah Bualemo, sekitar 60-70%. Yang kedua, perkebunan kelapa sawit. Itu juga sudah mulai giling ya, baru tahun kemarin giling. Nah, ada industri-industri kecil memang, tapi dia UMKM lah, ya, yang di UMKM itu yang dikelola oleh masyarakat. Ada beberapa, misalnya ada minyak kelapa kampung, ada produksi yang namanya roa. Roa itu ikan kering, ya, ikan terbang yang dikeringkan itu. Lalu sambal Pak ya? Ya, bikin ya ada sambalnya, sambal roa. Itu sudah masuk ke industri di pusat, Pak. Hanya memang bahan bakunya dari sana. Karena memang agak lain sih roa dihasilkan di Bualemo dengan daerah lain memang. Setelah diolah dan dirasakan, dicicipi itu agak punya ciri khasnya, dan itu banyak diburu oleh masyarakat, tapi memang skalanya skala UMKM. Nah, sekarang yang lagi kita fokus kembangkan Pak Teguh dan teman-teman di Antara itu adalah perkebunan jagung, ya. Jagung ini memang produksinya pada saat sebelum kami memerintah itu baru sekitar 150-an ribu ton. Tapi sekarang terakhir ini sudah diangkat 500-an ribu ton. Wah. Itu dan khusus untuk jagung Bualemo ini penyumbang 45% dari produksi jagung di Provinsi Gorontalo. Jadi 45% dari 6 kabupaten kota itu kita Ya, 4. Bibit lokal, Pak? Ada yang bibit lokal, ada juga yang kita datangkan dari balai benih yang ada baik di Jakarta maupun yang di Maros itu. Itu kita kerjasama dengan beberapa penyedia benih, dan kebetulan salah satu 14 program damai itu adalah menyiapkan benih dan pupuk gratis bagi petani. Jadi kita siapkan benihnya dan pupuknya. Ini kenapa kami mengambil sektor itu mengacu kepada kondisi pertanian sebelumnya yang tadi disinggung mengenai kakao ya. Kakao ini memang terus terang Pak, sampai saat ini kakao Bualemo ini sangat diminati oleh industri dari Jepang, Tokyo Food. Kebetulan kami sempat diundang ke sana, ke industri. Dan salah satu bahan Tokyo Food ini, produksi kakao yang ada di Jepang itu adalah kakao dari Bualemo. Dan Bualemo ini kualitasnya itu di atas dari negara-negara lain. Sampai mereka sangat-sangat konsen. Bahkan banyak bantuan-bantuan untuk pengembangan produksi maupun budidayanya itu berasal dari Tokyo Food. Ini pun tetap kami perhatikan, tetapi bukan menjadi program utama. Karena kami melihat bahwa masyarakat sepertinya tidak semua masyarakat tertarik. Karena kakao ini kan pertama butuh iklim khusus, barangkali di beberapa tempat tidak terlalu cocok di Bualemo. Tapi ada beberapa spot yang kami lihat cocok. Yang kedua tadi agak lama, kan dia 4 tahun sampai 5 tahun. Iya, lama memang. Nah, ini sementara kepemilikan lahan di masyarakat Bualemo itu kan ada yang cuma 0,5 hektar per keluarga, ada yang 1 hektar lah. Iya. Kalau ditanamin coklat semua untuk konsumsi sambil nunggu ini kan agak sulit. Sehingga begitu kami programkan jagung, ini minatnya luar biasa. Jadi yang dulunya lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang tidak digunakan, begitu kita siapkan bibit dan pupuk gratis, ini dibuka, diolah, dan itu tadi dari 100 sekian menjadi 500. Bahkan terakhir ini sudah bisa kita prediksi bisa sampai 600-an
ribu ton kalau sampai akhir tahun nanti. Karena memang pertama kenapa jagung menjadi kami programkan utama, karena itu budaya masyarakat di sana lebih familiar jagung. Iya, iya. Artinya mereka mungkin sudah dari turun temurun ya, dari nenek moyang memang sudah terbiasa. Jadi begitu kita programkan ini, wah gayung bersambut gitu. Iya, betul. Jadi mereka antusiasme sekali. Bahkan ada yang awalnya hanya mungkin berusaha sedikit-sedikit, sekarang berkembang terus. Iya. Di samping produksi, nah juga perluasannya, lalu produktivitasnya. Jadi kalau produksi kan satuan ton, tapi kalau produktivitas kan hektar ton per hektar. Nah ini meningkat juga. Yang sekarang dulunya hanya 3 ton per hektar, sekarang sudah 4 ton, ada yang 5 ton, bahkan ada yang lebih, ada yang 6-7 ton. Betul. Ini kan bibit, pola tanam dan sebagainya kita perbaiki. Sekarang ada yang sudah sampai 7-8 ton. Ya, ini artinya produktivitasnya dari tahun ke tahun juga kita perhatikan, bukan persatuan luas, tapi dalam satuan luas itu kita perhatikan. Yang kedua, untuk dalam rangka mendukung program jagung itu juga jalan usaha tani. Ini jalan usaha tani besar-besaran, Pak. Jadi dari tahun 2019 kemarin, 2018, 2019, 2020, ini jalan usaha tani yang kita fokus, Pak. Kenapa jalan usaha tani ini kita coba seriusi? Karena dengan antusiasme masyarakat menanam jagung, banyak lahan-lahan tidur ini yang belum terdapat fasilitas jalan. Nah, bayangkan untuk mengeluarkan misalnya jarak dari jalan ke tempat kebun tersebut misalnya katakanlah 1 kilo. Nah, sebelum tersedia jalan untuk mengeluarkan 1 koli ya, 1 koli itu 1 karung itu butuh 5.000 sampai 10.000 1 koli. Nah, kalau misalnya 1 hektar katakanlah 100 koli, berarti sudah ada 5 juta yang harus dikeluarkan untuk mengeluarkan ini. Iya. Nah, begitu kita buka jalan ini, otomatis 5 juta tadi sudah menjadi SHO daripada petani itu. Sehingganya kenapa Pak Bupati dalam hal ini sangat konsentrasi. Pokoknya kebun-kebun yang tidak terdapat fasilitas jalan itu kita Dibangun, Pak ya. kita bangun. Baik. Kita bangun besar-besaran. Penambahannya sudah berapa meter, Pak? Kalau terakhir ini angka yang terakhir memang tidak sama persis, tapi ruas jalannya saja itu sudah ada sekitar 300-an ruas jalan yang kita bangun. Ini tahun ini sementara jalan, belum masuk yang tahun ini ya. 300-an jalan itu yang tahun kemarin. Ini sudah ya bisa lebih banyak lagi yang kita. Itu di jalan-jalan yang menuju area-area lahan tanam jagung ya. Itu ada yang bersinggungan dengan wisata nggak, Pak? Artinya kan akan termanfaatkan atau terangkat juga ya? Ada yang bersama, ada yang bersinggungan, ada ya. Seperti di beberapa desa yang di Mananggu ada. Ya pas mau menuju ke tempat wisata, di sebelahnya ada area pertanaman jagung yang sekaligus dibuat. Jadi kita sinergikan lah. Dan kebetulan kita buat semacam roadmap-nya untuk untuk jalan-jalan usaha tani ini, sehingga kita upayakan seluruh area perkebunan jagung itu bisa terjangkau oleh fasilitas jalan. Baik. Ini dalam rangka untuk menekan kos produksi daripada para petani yang berusaha di tanaman jagung. Itu. Konsumsinya untuk apa, Pak? Selain di lokal, nasional atau ekspor juga, Pak? Alhamdulillah kemarin kita sempat mengekspor, ya. Kita sempat mengekspor 2 bulan lalu. 2 bulan lalu kita sempat mengekspor. Memang selama ini paling banyak untuk dikirim ke Pulau Jawa memang. Ya, dan kita sementara berusaha kerjasama dengan ada yang sudah berminat untuk membangun sebuah gudang penampungan di Bualema. Memang sekarang ini belum ada gudangnya, sehingga kita memang itu yang sementara. Mudah-mudahan ya dengan adanya informasi yang saya sampaikan lewat Antara ini, saya menantang siapapun investor yang ingin berniat menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan apakah dalam industri makanan atau pengolahan, itu kami siap membantu. Ya. Siapa tahu di antara para pemirsa yang ingin, kami siap, Pemda Bualema siap
membantu. Ya, luar biasa. Mungkin dalam rangka penyiapan lahan kah atau dalam perizinan pun insya Allah kami sangat-sangat permudah sekali. Baik, baik. Baik, kita sudah cukup jelas mungkin ya tentang Bualemo bersama Bapak Wakil Bupati Anas Yusuf. Jadi kita tahu perkembangannya dan ada peluang-peluang mungkin buat kawan Komunikabar yang tertarik. Bualemo punya banyak jagung, tapi belum ada pengolahannya. Ini bisa menjadi suatu kesempatan dan Pak Wakil Bupati sudah menjamin akan dibantu mempermudah menciptakan iklim investasi yang baik di Bualemo. Silahkan datang ya Pak ya. Dan tentunya juga pertanyaan terakhir ini dari kami terkait jagung. Ini sudah turun-temurun ya Pak ya? Ya, Dan familiar. saya tahu ada makanan khas Gorontalo memang Ya, ya. yang bahannya dari jagung Pak. Ya. Bisa cerita sedikit Pak? Oh ya. Jadi olahan jagung ini ada beberapa macam. Ya, kami sampaikan yang memang sudah terkenal Binte Biluhuta. Binte Biluhuta. Ya, Artinya Binte. apa tuh Pak? Binte Biluhuta itu sebenarnya milu siram. Kalau di Oke. Indonesia kan milu siram. Jadi bahan bakunya milu ya, jagung maksudnya jagung ya. jagung. Nah. Terus direbus, lalu ditambahlah rempah-rempah. Ya, ya. Semua sayur-sayuran masuk di situ. Pakai ikan juga kalau nggak salah Pak? Ya, ada ikannya, ada Oke. kelapanya, Ya. ada sayurnya. Sehingga begitu diolah, dibuat olahan, ini menjadi konsumsi yang sangat diminati di sana. Wow. Dan luar sekarang biasa. ada beberapa industri tapi di luar Bualemo yang sudah membuat dalam bentuk makanan siap saji. Jadi ya di packing, jadi di apa? Ya kayak mie instan lah. Jadi ini jagung instan begitu. Ya, Nah, di samping itu juga ada namanya bubur sada. Nah, bubur sada ini hanya ada di Bualemo. Jadi memang bubur ini Pak, jadi jagung itu kan habis digiling itu, lalu ada yang paling kecil sekali, butiran yang paling halus. Itu disendirikan, kalau yang tadi itu jadi beras milu, itu dikonsumsi oleh masyarakat juga. Tapi ada yang namanya sudah yang paling butiran yang paling halus, itu dibuat bubur Pak. Nah, namanya bubur sada. Kita kemarin bikin festival bubur sada. Oh, ada festivalnya. Ada Pak, ya? festivalnya. Wow. Jadi macam-macam jenis bubur itu. Ya, Tapi bahan bakunya tetap Olahan jagung ya, olahan Pak, ya? jagung yang itu yang digiling tapi yang paling halus. Oh. Itu dibuat festival Pak menjelang ulang tahun waktu kemarin. Baik. Itu luar biasa. Jadi seluruh masyarakat itu tumpah ruah di ibu kota Kabupaten Bualemo membuat olahan bubur sada tapi bermacam-macam rasa, cita rasa. Racikannya beda-beda. Racikannya berbeda-beda dan itu dibuatkan festival. Wah, luar biasa. Sayang Itu memang bulan kemarin apa Pak? Boleh tahu? Bulan Oktober. Oh, Setiap bulan Oktober. tahun. Setiap ulang tahun. Oh, Setiap bulan baik. tahun. Baik. Kan setiap tahun itu kita beda festival kita lakukan. Ada sempat festival Teluk Tomini. Lalu ada namanya festival, kalau Tumbilo Tohe ada juga festival, tapi itu menjelang Ramadan. Kita Tumbilo Tohe sudah 3 kali berturut-turut juara 1 tingkat provinsi. Jadi kalau namanya Tumbilo Tohe Pak, itu seperti alam yang luar biasa karena semua lampunya dari lampu botol yang bahan ada minyak tanah. Itu kita buat di beberapa destinasi wisata. Terakhir itu di Buluhutuo. Nah, kita dapat juara 1 provinsi itu. Memang hanya tingkat provinsi sih. Baik, baik. Itu sudah 3 kali Pak. Baik. Jadi macam-macam festival kita lakukan di Bualemo. Ada juga tambahan kami Pak. Masyarakat Bualemo itu di sana itu terdiri dari berbagai macam etnik, ya, etnis ya. Ya, ya. Dan itu sudah menyatu dengan masyarakat, sudah seperti keluarga, ya. Mulai dari Jawa, ya. Mulai dari Jawa itu banyak macam. Dari Jawa Timur ada, ya. Dari Jawa Barat ada, bahkan Jawa Tondano ada. Lalu ada dari Sangir, Ya. dari Minahasa, Ya. ya, dari Arab. Itu ada kampung Arab namanya. Oh, ada kampung Ya, Arab juga ya. nah, kalau Cina sih ya ada di mana, ya, ada kampung Cina. Lalu dari Bali, ya, terus dari Lombok, Wah. Lombok.
Nah, setiap tahun menjelang festival itu biasanya di samping festival bubur sada, kami juga festival budaya, Pak. Jadi semua yang 9 etnis tadi itu menampilkan budayanya. Wah. Menampilkan budayanya. Dan itu setiap tahun kita lakukan. Iya, iya. Jadi festival itu kita lakukan ya itu menjelang ulang tahun Bualemo yang kemarin 12 Oktober. 12 Oktober. Cuma karena kemarin Covid ya kita batasi, Ya, jangan sampai menjadi klaster baru. Disesuaikan lah ya Pak ya. Saya kira itu tambahan saja dari Baik, kami. terima kasih Mas Andri. Pak. Terima kasih banyak. Pertanyaan terakhir Pak, jadi penasaran. Mau makan bubur sada sama Binte Biluhuta di mana Pak? Di Bualemo. Di Bualemo Ya ya? harus di Bualemo. Banyak yang, maksudnya Ada. spesifik Ada. tempatnya di mana gitu Pak? Tempatnya ada di kalau di Bualemo itu khusus bubur sada itu ya warung-warung kecil nyiapkan asal pagi. Oh, Kan itu memang hanya untuk sarapan. Iya, iya, iya. Kalau sudah siang Binte, udah habis. Binte Pak? Kalau Binta itu pagi sore siang ada. Masih ada ya, Pak ya. Itu kalau tidak menentu sih. Yang paling banyak sih pagi. Ya pagi. Seperti juga kalau ada yang namanya bubur Manado kan. Kalau bubur Manado kan tinutuan namanya. Iya, pagi juga itu itu, Pak, pagi ya? juga. Baik. Tapi kalau bubur Manado atau Binta Biluhuta itu sepertinya sudah mulai Sampai sore mungkin sampai ya? sore ada. Tapi kalau bubur sada hanya pagi. Khusus Jam bubur sada 10 pagi ya? sudah habis. Baik, Karena dia hanya bisa dimakan dalam kondisi panas. Kalau udah dingin, nggak enak. baik. Nah, begitu, Mas Baik. Andi. Ya. Siap. Pak, terima kasih banyak ini Pak Anas Yusuf sudah memberikan informasi yang luar biasa nih ya. Ya. Jadi kawan Komunikabar bisa tahu bagaimana wisata Pulau Cinta tadi yang sering kita lihat di Instagram. Ya. Ini sekarang sudah dibuka ya Pak ya? Sudah dibuka. Silahkan berkunjung ke Bualemo. Penerbangan dari Jakarta Gorontalo baru Gorontalo ke Bualemo ya Pak ya? Kalau Bualemo ke Gorontalo Bualemo 1,5 jam. 1,5 jam, sangat dekat. Dekat. Dan infrastruktur sudah cukup bagus di Tersedia. sana. Juga buat kawan-kawan yang ingin berwisata sambil melihat peluang bisnis apa, Investasi. Ya. Pak Anas Yusuf dan Pemda juga sudah menyiapkan apa-apa saja, khususnya tadi yang sudah disebutkan, kawan komunikator sudah dengar, butuh tempat pengolahan jagung, jagungnya berlimpah di Ya. sana, ya Pak ya. Betul. Baik, mungkin itu saja kawan komunikabar, kita akhiri perjumpaan kita di talk show hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Anas Yusuf, Wakil Baik. Bupati Terima Bualemo, Gorontalo, atas kehadirannya. Jangan bosan Pak kesini Pak. ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Insya Allah. Makasih. Nanti kita akan bincang lagi tentang hal-hal yang lain yang sangat menarik tentang Bualemo. Kawan Komunikabar, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi pada talk show berikutnya. Dan tetap gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Tersebar, satukan negeri.